Jadi pada saat kita sudah di pesawat menuju ke Kabul, berapa jam sebelumnya bom kembali meledak. Pak, bom baru saja meledak, mohon arahan kita terus atau kita berhenti. Beliau mengatakan dengan tenang, kita terus. Di tengah situasi sulit, ancaman keamanan yang berat, Presiden Republik Indonesia tetap memutuskan untuk berkunjung. Karena itulah mereka kemudian Presiden diberikan medali tertinggi yang ada tentang keberanian seorang kepala negara, kepala pemerintahan menjadi inisiator untuk kedatangan itu, karena kedatangan itu mempunyai arti yang sangat penting. Merupakan kunjungan pertama Presiden Indonesia setelah hampir 6 dekade. Ketika Jokowi buat sejarah baru setelah Presiden Soekarno. Komitmen beliau untuk melakukan sesuatu itu nggak pernah separuh-separuh. Tak sedikit orang yang menyebut jika Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah orang yang nekat. Bagaimana tidak, gerakan dan keputusannya kerap membuat pusing dan kewalahan bagi para pengawal maupun protokoler Presiden. Dari serangkaian kegiatan itu, memang ada beberapa yang dapat membahayakan keselamatan Presiden, salah satunya ialah kunjungan ke Afghanistan. Di mana kunjungannya itu merupakan sejarah baru dalam catatan pemerintahan Indonesia. Pasalnya, selain Soekarno, hanya Jokowi, Presiden Indonesia yang telah mengunjungi Afghanistan. Kunjungan saya ke Afghanistan merupakan kunjungan pertama Presiden Indonesia setelah hampir 6 dekade. Terakhir, Presiden Soekarno berkunjung ke Afghanistan pada Mei 1961. Di samping itu, sejumlah pihak pun menilai jika kunjungan Jokowi ke negeri Taliban itu merupakan keputusan yang nekat dan super berani. Sebab kedatangan Jokowi hanya berselang 3 hari setelah peristiwa bom di kota Kabul yang telah menewaskan lebih dari 100 orang. Bahkan beberapa jam sebelum kedatangan Presiden Jokowi, serangkaian ledakan kembali terjadi di kota yang sama. Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menceritakan respon Presiden ketika menanggapi situasi keamanan yang penuh risiko tersebut. Dan dengan sikap tenang, Presiden menyatakan akan terus melanjutkan kunjungannya. Jadi pada saat kita sudah di pesawat menuju ke Kabul, berapa jam sebelumnya bom kembali meledak. Pak, bom baru saja meledak, laporan keamanan di sana begini, mohon arahan kita terus atau kita berhenti. Beliau mengatakan dengan tenang, kita terus. Meskipun begitu, Presiden Jokowi sempat mengaku memiliki rasa takut saat dalam perjalanan dari Bangladesh menuju kota Kabul. Ketakutan yang ia rasakan saat itu ialah pesawat yang ia tumpangi terkena rudal. Dari Bangladesh menuju ke Kabul, turun tuh kita juga takut loh. Karena kanan bukit, kiri bukit. Oh, itu diruket gimana coba? Adapun tujuan kunjungan Presiden Jokowi ke Afghanistan adalah wujud dari komitmen Indonesia untuk berperan dalam perdamaian dan stabilitas di dunia, di mana tekad dan komitmen itu telah meninggalkan kesan berarti bagi pemerintah Afghanistan. Dan atas keberaniannya itu, Presiden Jokowi pun mendapat penghargaan sipil tertinggi, Medal of Ghazi Amanullah. Sebelumnya, pada setengah abad lalu, Presiden Soekarno juga pernah mengunjungi Afghanistan, yakni pada 18 Mei 1961, di mana pada waktu itu kunjungan Presiden Soekarno disambut dengan meriah baik oleh pemerintah maupun rakyat Afghanistan. Berbeda dengan sambutan yang dialami oleh Presiden Joko Widodo yang kedatangannya disambut dengan ledakan bom di kota Kabul. Hal itu dikarenakan situasi dan kondisi Afghanistan saat itu memang sangat jauh berbeda, di mana pada saat kunjungan Presiden Jokowi, Afghanistan telah porak-poranda akibat dilanda konflik berkepanjangan. Beliau mengatakan berkomitmen untuk berkontribusi bagi perdamaian di Afghanistan.